وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. أما بعد. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya keluarga besar almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Rama Kiai Ahmad Syamsul Ma'arif rahimahullahu rahmatal abrar wa askanahu daral qarar bijiwar nabiyihil mukhtar wa ahli baitihil athhar wa ashabihil akhyar. Pejabat pemerintah yang mungkin hadir, baik yang sipil, yang Polri atau TNI yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah saat ini Allah mentakdir kita menghadiri majlis yang penuh berkah dalam dua rangkaian acara. Yang pertama, peringatan kelahiran Rasulullah. Yang kedua yaitu haul mengenang hari wafatnya Rama Kiai Ahmad Syamsul Ma'arif. Timbul pertanyaan, kenapa kalau Nabi itu yang diperingati kelahirannya? Dan kenapa kalau orang yang soleh itu yang diperingati hari wafatnya? Hari kelahiran disebut maulid. Maulid bisa menjadi masdar mim dari walada yalidu wiladatan, atau bisa menjadi isim zaman atau isim makan. Maulid waktu kelahiran. Nabi diadakan hari kelahiran, memperingati hari kelahiran, bukan hari wafat, bukan haulnya Nabi, enggak ada haulnya Nabi. Tapi kiai, habaib, ulama diadakan haulnya, enggak ada maulidnya. Kenapa? Kalau para kiai, para habaib itu bisa diketahui nilainya, makomnya, derajatnya setelah kelahirannya, setelah wujud. Kemudian itu pun belum bisa dipastikan sampai kalau dia berbuat baik, dakwahnya, ibadahnya bagus, wafatnya pun bagus, sukses dalam kehidupan di dunia, diperingati hari wafatnya karena dalam mengisi kehidupan di atas dunia sampai wafatnya dalam kebaikan, dalam ridha Allah, dalam ibadah kepada Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad sebelum dilahirkan sifatnya udah ada, makomnya udah ada, derajatnya udah ada. Karena setiap para nabi udah menceritakan sifat-sifat Nabi kepada umatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melantik Nabi Muhammad menjadi kekasihnya sebelum Allah wujudkan di atas dunia. Dalam riwayat dikatakan bahwa sebelum Allah menciptakan alam, Allah ciptakan cahaya Nabi berupa cahaya. Kemudian Allah ciptakan dari cahaya itu bermacam-macam makhluk yang ada.
Setelah Allah ciptakan itu semuanya, para malaikat juga diciptakan, surga neraka juga diciptakan, semuanya udah diciptakan, maka Allah mengumumkan bahwa kekasihnya yang paling dicintainya daripada makhluknya adalah Muhammad, adalah berupa cahaya yang Allah akan ciptakan menjadi manusia. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, manusia pertama, maka semua alam bertanya-tanya, qila huwa Adam, apakah yang dijanjikan oleh Allah itu adalah Adam? Qala Adamu bihi uniluhu alal maratib. Adam itu diangkat derajatnya oleh Allah sehingga para malaikat diperintahkan hormat, sujud hormat kepada Nabi Adam. Bihi itu karena sebab kekasih Allah, karena berkat Nabi Muhammad. Ketika Allah ciptakan Nabi Nuh, maka semua pun bertanya-tanya, qila huwa Nuh, apakah itu adalah Nuh? Qala Nuhun bihi yanju minal gharaq wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Nuh itu berkat kekasih Allah yang dicintai oleh Allah, yanju minal gharaq, selamat, dan orang yang mengikuti selamat karena berkat Nabi Muhammad. Berselamat daripada banjir, selamat daripada tenggelam. Wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib, dan celaka tenggelam yang menentang Nabi Nuh, baik itu dari kerabatnya atau daripada sukunya atau daripada keluarganya. Ketika datang Nabi Ibrahim, qila huwa Ibrahim. Qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Ibrahim itu berkat kekasih Allah Nabi Muhammad dapat menghadapi Namrud dan pasukan-pasukannya Namrud, orang-orang dekatnya Namrud. Berkat Nabi Muhammad dapat mendebat mereka, mengalahkan mereka. Ketika muncul Nabi Musa, qila huwa Musa, apakah itu adalah Musa? Qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa kalimu wa mukhatib. Musa itu adalah saudara senabi daripada kekasih Allah. Bukan itu yang dijanjikan oleh Allah. Musa memang mendapatkan derajat tinggi menjadi kalimullah, manusia yang dapat langsung mendengarkan kalam Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi ini bukan hanya sekedar manusia yang demikian, tapi sudah menjadi kekasih Allah yang dicintai oleh Allah sebelum diwujudkan. Maka ketika datang Nabi Isa, qila huwa Isa, apakah itu Isa yang dijanjikan oleh Allah? Qala Isa yubashshiru bihi wa huwa baina yaday nubuwatihi kal hajib. Isa ditugas oleh Allah selain mengajarkan tauhid juga sebagai mubasyir bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, sebagai pemberi kabar gembira karena sebentar lagi yang dijanjikan oleh Allah seorang rasul yang bernama Ahmad yang menjadi kekasih Allah akan datang. Semua menunggu-nunggu siapakah makhluk yang menjadi kekasih Allah tadi itu. Ketika ayah Rasulullah As-Sayyid Abdullah menikah dengan ibu Nabi Muhammad Asy-Syarifah Aminah, dan terjadilah hubungan suami istri ini, pindahlah benih Rasulullah dari sulbi Abdullah masuk ke rahim Aminah. Disitulah Allah memerintahkan malaikat Jibril, mengumandangkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bittahani wal bisharat
fa innan nural masun was sirral maknun alladhi awjadtuhu qabla wujudil asya' wa ibda'il ardi was sama' anqulu fi hadhihi lailah ila batni ummihi masrura amla'u bil kauna nura wa akfulu yatiman wa utahhiruhu wa ahla baitihi tathira. Ya Jibril, nadi fi sa'iril makhlukat, umumkan kepada seluruh makhluk, min ahli ardi was samawat, penghuni langit maupun penghuni bumi, bitahani wal bisyarat, dengan kegembiraan dan kesukariaan. Fa innan nural masun, karena sesungguhnya cahaya yang telah dijaga oleh Allah, wasirral maknun, dan rahasia yang telah disimpan oleh Allah, alladzi aujadtu qabla wujudil asya', yang aku Allah telah ciptakan itu cahaya sebelum aku ciptakan seluruh makhluk. Anqulu fi hadhil lailah, aku telah pindahkan malam ini ila batni ummihi masrura, ke perut ibunya, ke rahim ibunya dalam keadaan bahagia. Amla'u bihil kawn nura, aku akan penuhi alam semesta dengan cahayanya. Wa akfulhu yatiman, dan aku akan mengasuh dia dalam keadaan yatim. Wa utahhiruhu wa ahla baitihi tathira, dan aku sucikan dia serta keluarganya dengan sesuci-sucinya. Saat itulah fahtazzal arsyu tarabaw wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Arsy Allah goncang karena berbahagia, saudara, mendengarkan kelahiran kekasih Allah. Kursi Allah berbingar-bingar, suka dengan kabar kedengaran kelahiran makhluk kekasih Allah. Langit penuh dengan cahaya merayakan kelahiran Rasulullah. Para malaikat bergemuruh, bertasbih, bertahlil, beristighfar, mengungkapkan kesukaan, kebahagiaan atas kelahiran Rasulullah. Alam memang menunggu kelahirannya. Allah telah mengangkat derajatnya. Kitab-kitab suci Allah penuh dengan sifat-sifatnya. Wa ma'asa yuqala fi man wasafa al-Qur'an wa a'raba an fadailihi at-Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Al-Quran, kitab Injil telah menerangkan bagaimana sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum wujud Nabi Muhammad udah memang dikenal, sudah dikabarkan oleh Allah, udah disifatkan oleh Allah, udah dilantik, diangkat derajatnya oleh Allah menjadi kekasih Allah. Karena itu Nabi Muhammad kelahirannya ditunggu, nggak pakai dinilai lagi gimana amalnya, gimana akhlaknya, pasti hebat dah, karena sudah disifatkan oleh Allah dalam kitab-kitab suci. Disinilah akhirnya yang diperingati dari Nabi Muhammad bukan wafatnya tapi kelahirannya. Berbeda dengan orang yang soleh yang diperingati hari wafatnya. Kenapa? Nggak diketahui makomnya kecuali setelah hidup di atas dunia, dan itu pun harus bertahan sampai kematiannya. Kadang-kadang orangnya bagus ibadahnya, matinya su'ul khotimah. Nggak ada orang di kholi mati su'ul khotimah. Tentunya orang yang soleh sampai akhir hayatnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tadi kita dengarkan bagaimana qasidah yang dibawa. Qara'na fid duha, kami membaca di surat Wadduha. Di antara ayatnya wala saufa yu'tik, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bakal wahai Muhammad, Tuhanmu akan memberikan kepada kamu pemberian sampai kamu puas. Pemberian apa itu? Yaitu syafaat yang luar biasa
yang nanti dari kiamat diberikan kepada Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya. Fasarra qulubana dzakal ata'u, membuat hatiku bahagia pemberian itu kepada Muhammad, karena pemberian itu adalah untuk menyelamatkan seluruh umatnya dari adab neraka. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kata Imam Ja'far Shadiq, beliau berkata, arja ayatin fil Qur'an indan nas innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat yang paling banyak menghasilkan harapan untuk selamat nanti, yaitu sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mensyirikkan kepadanya, tapi selain dosa syirik diampuni oleh Allah, itu pada halayak manusia. Walakin arja ayat indana ahlil bait wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tetapi bagi kita keluarga Rasulullah, kami memandang, menilai ayat yang paling besar harapannya yaitu ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kenapa? Karena syafaatnya Nabi ini hebat nanti di hari kiamat. Datang manusia nanti di hari kiamat ketika dia dalam keadaan hari kiamat, mau minta tolong sama siapa? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua tidak ada yang kasih sayang lagi. Bapak sama emak yang cinta sama anak sudah nggak akan cinta lagi sama anak nantinya. Anak yang hormat dan bakti kepada bapak dan ibu, nggak ada lagi bakti-baktian nanti dari kiamat. Suami istri yang saling cinta, nggak ada lagi cinta-cintaan nanti di hari kiamat. Satu sama lain saling menuntut nantinya. Kesalahan dan dosa harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, diampuni oleh Allah atau masuk neraka Allah. Manusia kebingungan dan ketakutan, neraka ada di hadapan mata. Datang kepada Nabi Adam minta tolong. Adam, engkau adalah pertama makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah. Allah yang menafakh, meniupkan kepada engkau ruhnya, ruh kamu. Maka mohonkan syafaat kepada Allah untuk menyelamatkan kami di saat ini. Kata Nabi Adam, saat ini aku nggak bisa menolong siapa-siapa. Saat ini qad ghadiba rabbuna al-yawm ghadaban lam yaghdab li ahadin qablah wala ba'da. Saat ini Tuhan telah marah kepada hamba-hamba yang mengkafirinya, hamba-hamba yang berbuat dosa kepadanya, yang belum pernah kemarahan itu terjadi sebelum dan setelahnya. Kalau Anda lihat bagaimana tsunami yang begitu menakutkan, ledakan gunung yang begitu menakutkan, peperangan yang begitu menakutkan, itu adalah kecil dibandingkan bagaimana dahsyatnya keadaan di hari kiamat, saudara. Aku nggak mampu, kata Nabi Adam. Coba kamu ke Nuh, barangkali saudaraku Nuh, turunanku Nuh akan bisa menyelamatkan kamu. Datang kepada Nabi Nuh, Anda telah berkhidmat untuk agama Allah sekian ratus tahun, begitu banyak pahala Anda, tolonglah kami wahai Nuh. Nolong kamu, nggak mampu saya kalau sekarang. Saya nggak mampu. Coba ke Ibrahim Abul Anbiya, datuknya para nabi. Coba kamu datang ke Ibrahim, tolong Ibrahim, Nabi Ibrahim, tolong kami. Nggak ada yang bisa menolong kami. Nolong kamu nggak mungkin. Aku juga khawatir sama diriku. Berangkat coba kamu ke Musa. Musa diangkat menjadi kalimullah. Datang kepada Nabi Musa. Tolong wahai Musa. Nggak bisa nolong kalau sekarang. Berangkat ke Nabi Isa. Isa tolong, nggak mampu nolong sekarang. Berangkat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan yang begitu gentingnya dan sangat mengkhawatirkannya, mencekam, Nabi ternyata masih bisa senyum, saudara.
Dan saat itu mereka meminta tolong kepada Nabi, dan disitulah Nabi menenangkan mereka. Analaha, analaha, analaha. Aku yang akan mengusahakan. Aku. Semuanya tenang, kata Nabi. Langsung Nabi menuju arsy Allah dan sujud. Panjang sujud. Memuji Allah dengan pujian yang belum pernah dipuji seluruh makhluk. Sampai Allah rahmat kepada Nabi. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wa qul yusma'lak. Wasal tu'tah. Washfa' tushaffa'. Muhammad, angkat kepala kamu. Katakan apa yang engkau katakan. Ucapan kamu didengar oleh Tuhan kamu. Mohon apa yang kamu mohon. Permohonan kamu pasti dikabulkan oleh Tuhan kamu. Maka disitulah Nabi memohon kepada Allah. Ummati, ummati, ya Allah, umatku, ya Allah. Umatku, selamatkan mereka, ya Allah. Maka Allah menyatakan, thuluthun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sepertiga umat Muhammad dijamin masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Sepertiga dijamin selamat, 2/3 gimana nasibnya? Sujud lagi Nabi Muhammad lebih panjang daripada yang pertama, pujian lebih hebat daripada yang pertama. Allah pun rahmat. Muhammad, angkat, minta lagi, pasti akan dikasih permintaan kamu. Mohon apa saja akan dikabulkan permohonan kamu. Yang kedua kalinya Nabi menyatakan ummati, ummati, umatku, ya Allah, umatku. Maka Allah pun menyatakan sepertiga umatmu yang lainnya yang mempunyai dosa besar diampuni oleh Allah. Tinggal sepertiga umatnya Muhammad. Bersujud lagi Nabi dengan sujud yang lebih panjang, pujian yang lebih hebat dari yang pertama dan kedua. Maka Allah menyatakan, minta lagi Muhammad, minta, akan dikabulkan oleh Allah. Ummati, ummati, umatku, ya Allah, umatku. Maka Allah menjamin, siapa umatmu yang menyatakan la ilaha illallah sampai di akhir umurnya, tidak mensyirikkan kepada Allah, maka dia dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Untung kita punya Nabi. Orang tua kita, ayah kita, bapak kita, ibu kita, semuanya nanti di hari kiamat tidak akan peduli dengan kita. Yang peduli hanya Muhammad Rasulullah. Karena itu, fasarra qulubana dzakal ata'u, membuat bahagia hati kami pemberian itu nanti di hari kiamat. Wa hasyak ya Rasulullah tardha wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Tidak mungkin engkau wahai Muhammad Rasulullah, nabiku, kekasihku, kecintaanku, akan ridha nanti dari kiamat, sedangkan kami umatmu yang cinta kepadamu masih disiksa oleh Allah. Tidak mungkin. Ketika Allah menurunkan ayat ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, bakal nanti di hari kiamat Allah memberikan pemberian yang besar kepada kamu Muhammad sampai engkau ridha, sampai engkau puas. Nabi menyatakan, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak akan ridha sedangkan masih tersisa satu di antara umatku yang masih disiksa di neraka. Dalam riwayat diterangkan, para nabi itu akan disediakan mimbar dari cahaya nanti di hari kiamat, ada di mahsyar. Yunsabu lil anbiya'i manabir min nur yaumal qiyamah. Para nabi itu akan disediakan mimbar-mimbar nanti di hari kiamat. Untuk apa? Untuk menghantarkan para nabi itu kalau sudah duduk siap dihantarkan ke surga dengan mimbar dengan cahaya. Kulluhum yajlisuna 'alaiha ghaira mimbari la ajlisu 'alaih. Semua para nabi udah siap masuk surga, udah duduk. Udah siap masuk surga. Cuma mimbarnya Nabi Muhammad masih kosong. Lah kalau sudah mimbarnya Nabi Muhammad kosong, enggak bergerak mimbarnya para nabi. Karena Allah mengharamkan surga bagi seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu. Qara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab. Ketika nanti dari kiamat aku mengetuk pintu surga, maka penjaga surga berkata, siapa yang mengetuk pintu? Faqultu ana Muhammad. Maka aku katakan, aku adalah Muhammad. Faqala
umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Aku ditugas oleh Allah dilarang membuka pintu sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mimbarnya Nabi tidak diduduki, berarti mimbar yang lainnya berhenti. Nggak taunya Nabi masih sibuk mencari umatnya ada di mahsyar. Sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, ma turidu an asna'a bi ummatik?" Muhammad, apa yang engkau inginkan untuk aku perbuat terhadap umatmu? Nabi masih ngeladeni umatnya nanti di hari kiamat. Nggak langsung masuk surga. Nggak pingin Nabi masuk surga kalau umatnya masih ada tersiksa. Apa yang diminta oleh Nabi? Allahumma ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisab umatku supaya mereka masuk surga bersamaku. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada Nabi. Udah, inti tolong dah umatnya, inti tolong. Nabi tidak menyanyiakan saudara, umatnya di mahsyar ditolong semuanya sampai Nabi masuk ke dalam neraka untuk mencari umatnya yang ada di dalam neraka. Satu persatu dicari sampai penjaga neraka menegur, "Ma tarakta ya Muhammad li ghadabi rabbika min ummatika min baqiyah." Muhammad, ente enggak sisakan segelintir pun daripada umatmu untuk disiksa di neraka Allah. Tuh, lihat bagaimana Nabi kita yang begitu luar biasa cintanya kepada kita, perhatian sampai nanti di hari kiamat pun tidak mau masuk surga kecuali bersama kita. Karena itu kalau perayaan Maulid itu diadakan itu kecil, itu masih kecil, karena Nabi Anda ini adalah Nabi yang istimewa. Nabi Anda tidak ingin menikmati surga kecuali dengan Anda. Nabi Anda tidak ingin berbahagia kecuali bersama Anda. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Wajar, pantas, bahkan wajib umat Muhammad melampiaskan kebahagiaannya, kesukariaannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak sebanding dengan kebesaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahmati Allah, tadi qari'ul Quran juga membawa ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada juga baca iswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillah, benar-benar ada bagi kamu sekalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik. Contoh yang baik, bukan contoh yang jelek, contoh yang baik. Tentunya bagi orang-orang baik yang menyontoh. Siapa mereka yang menjadikan Nabi contoh yang baik? Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap ridha Allah, cinta Allah, wal yaumal akhir, bagi orang yang berharap keselamatan di hari akhir, wa dzakarallaha katsira, bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah. Nabi itu contoh yang baik. Tentunya bagi orang-orang yang baik yang menyontoh Nabi, orang-orang yang menyontoh Nabi punya 3 sifat: berharap ridha Allah, tidak ada tendensi yang lainnya, bukan kepingin dipilih, bukan kepingin didukung, bukan cari duit, bukan cari ketenaran. Liman kana yarjullah, beramal semata-mata untuk Allah, ikhlas, bukan pamrih untuk duniawi. Itulah Nabi yang akan menyontoh Nabi, dan itulah Nabi yang akan menjadi contoh yang terbaik baginya. Wal yaumal akhir, bagi orang yang pingin selamat di akhirat, kepingin dapat derajat tinggi di akhirat, pingin masuk surga ada di akhirat, nyontoh Nabi. Nabi contoh yang terbaik baginya. Tapi kalau kepingin istananya gede, contoh Fir'aun. Kepingin duitnya banyak, contoh Qarun. Kalau kepingin akhirat, contoh Nabi. Wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, dan Nabi itu contoh yang baik bagi orang yang banyak zikir kepada Allah. Kalau penyanyi
nggak bisa nyontoh Nabi. Kalau penari bukan Nabi uswatun hasanah, contoh yang baik bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kita lihat bagaimana Nabi itu dikatakan contoh, saudara. Orang pejabat kalau nyontoh Nabi pasti akan menjadi pejabat yang adil. Karena Nabi itu pemimpin. Nabi itu panutan bagi para pemimpin. Pemimpin dunia akhirat adalah Muhammad Rasul. Siapa yang tidak mengakui kafir hukumnya? Raja Fahad yang ada di Saudi, Raja Abdullah sekarang yang ada di Saudi, kalau dia menyatakan Nabi Muhammad bukan pemimpin saya dunia akhirat, itu bisa murtad itu. SBY kalau tidak mengakui Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia dan akhirat, murtad hukumnya. Pemimpin dunia akhirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana pemimpin ini memberikan contoh kepada seluruh pemimpin supaya didengarkan sama pemimpin-pemimpin ini. Ada satu doa pemimpin dunia akhirat ini yang mungkin kita semuanya ketakutan dengan doa itu, tapi itu doa diucapkan oleh pemimpin dunia akhirat ini. Gimana doanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin. Nanti di hari kiamat kumpulkan bersama orang-orang miskin. Pernah enggak sampean ketemu pemimpin-pemimpin yang siap miskin? Nyalon bupati, nyalon wali kota, nyalon gubernur, nyalon DPR, nyalon menteri, nyalon presiden. Yang dicari apa? Kekayaan. Cita-citanya kepingin jadi kaya. Kalau sudah pemimpinnya pingin jadi kaya, yang jadi pemimpin bandit, perampok, penjahat. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak, pemimpin yang tidak mau kaya, tapi pemimpin yang minta menjadi miskin, siap miskin untuk rakyat. Akhirnya rakyatnya yang makmur, saudara, rakyatnya yang kaya. Cari pemimpin yang siap melarat, jangan cari pemimpin yang pingin kaya, entek duitmu. Uswatun sana, contoh yang baik bagi pemimpin. Nih, DPR mewakili rakyat, contoh Nabi. Lihat Nabi itu, Nabi itu mewakili rakyat. Rumahnya dikatakan dalam hadis, tufian Nabi SAW mawabu ala binatan ala labidah. Nabi itu meninggal belum pernah merehab rumahnya. Sederhana hidupnya. Ada DPR di sini? Enggak ada. Saya enggak ada. Pernah Nabi, di antara sahabat Nabi itu ada yang disebut ashabus suffah. Ashabus suffah. Mereka itu orang yang enggak punya rumah, enggak punya pekerjaan. Miskin hidupnya. Kebanyakan kebutuhan mereka disuplai daripada Nabi, sedekahnya Nabi. Di antara ashabus suffah itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Satu saat Abu Hurairah ini 2 hari tidak ada makan, udah nggak kuat nahan lapar. Akhirnya Abu Hurairah punya inisiatif, kalau begitu coba sih aku mau keluar berusaha cari makan. Caranya bukan minta-minta, kalau sekarang minta-minta kan. Caranya enggak, ketemu sama orang dikasih salam, barangkali ditanya gimana keadaan kamu, pasti aku katakan lapar. Harapannya begitu. Keluar ketemu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar lagi ada urusan, kasih salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak ditanya. Ketemu sama Sayyidina Umar lagi keburu-buru, assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak ditanya. Ketemu dengan Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam ya Abu Hurairah. Kok pucat, kenapa?
Lapar ya Rasulullah. Lapar Abu Hurairah. Iya ya Rasul. Berapa hari nggak makan? 2 hari ya Rasul. Dibuka udatnya Nabi. 3 batu, 3 hari belum makan, kata Nabi. Masya Allah. Ayo ke rumah. Kalau ada rezeki kita nikmati bersama. Iya ya Rasul. Datang dari dalam. Ya Rasulullah, ada 1 wadah susu. Ya cukup godah, cukup untuk minum orang 4 lah atau orang 5 begitu. Alhamdulillah Abu Hurairah, kita ada susu, insya Allah cukuplah untuk ngisi perut kita. Alhamdulillah ya Rasul. Teman kamu banyak yang lapar di masjid, ada banyak ya Rasul. Undang semua ke sini. Puluhan orangnya, 80 orang. Undang semua ya Rasul. Iya. Allah, gagal dah kata. Nabi yang merintah, udah diundang, ayo, datang. Sini Abu Hurairah, iya ya Rasul. Gilir ya, dan mereka satu persatu suruh minum sepuas mungkin ini. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Sepuas mungkin. Dalam hati Abu Hurairah, kok nggak aku duluan? Takut habis. Dia paling lapar. Perintah Nabi, siap. Kasihkan minum, dilihat. Mudah-mudahan tidak habis. Giliran kedua, ketiga, sampai semuanya minum dan masih tersisa ada di itu wadah berkah. Akhirnya Abu Hurairah perintahkan, ayo kamu minum. Aku ya Rasul. Iya, diminum sama Abu Hurairah. Malu-malu Rasul Abu Hurairah minumnya. Kasihkan. Loh, tambah terus. Tambah ya Rasul. Iya, serius Abu Hurairah. Terus dilihat, oh masih ada tempat, minum lagi Abu Hurairah. Terus kata Nabi, wah nggak muat ya Rasul, penuh. Benar semuanya sudah penuh, nggak ada yang kurang, penuh semuanya ya. Baru Nabi terakhir minum. Sayyidul Qum akhiruhum syurba. Pemimpin itu terakhir menikmati. DPR juga begitu. Baru dilantik minta mobil ente, minta bayaran gede. Terakhir rakyatnya. Kamu itu mewakili rakyat, kamu yang terakhir menikmati, jangan pertama. Rakyatnya nggak punya mobil, dia mewakili rakyat naik mobil. Rakyatnya nggak punya duit, dia mewakilnya rakyat yang menerima duit. Enggak bener. Terakhir DPR kalau niru Nabi, insya Allah jadi DPR peduli dengan rakyat. Uswatun, Ustadz, Kiai, Nabi itu uswatun sana. Dai, Nabi itu uswatun sana. Tuh lihat Nabi, dakwah. Apa yang dicari untuk dakwah? Menyelamatkan umat, umat. Yang dicari itu menyelamatkan umat. Nggak ada tendensi yang lain. Malah diperintahkan oleh Allah untuk mempertegas. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Aku nggak minta dibayar lo ya. Cuma keluargaku hormati. Nggak minta bayaran Nabi. Sekarang kalau nggak dikasih amplop, ngambul. Nggak mau datang lagi untuk selamanya. Dititeni, pondok ini jangan anak terima lagi ini undangannya. Kenapa? Amplopnya tipis atau nggak ada isinya. Qul la as'alukum alaihi ajran, ikhlas. Kemudian rahmat, kasih sayang sama umatnya, nggak kejam, nggak sadis. Tuh lihat ketika datang ke Taif, bukan disambut tolak al-badru alaina, itu terakhir itu. Ketika hijrah ke Madinah, waktu ke Taif dilempari batu Nabi. Anjing yang najis nggak pernah diusir dari Taif dengan lemparan batu. Tapi Sayyidina Muhammad dilempari batu sampai kaki beliau berdarah. Malaikat itu nggak sabar sampean. Minta izin kepada Nabi untuk menghancurkan penduduk Taif.
Nabi menolak, nggak usah ikut campur urusan aku dengan umat malaikat, seakan-akan begitu. Malah Nabi membalas, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak punya ilmu, belum mengerti. Dimintakan ampun. Kemudian yang dimohon, kalau mereka nggak beriman, anak cucunya aku berharap jadi orang beriman. Allahu Akbar. Musuh kepada dia dimintakan supaya dimaafkan oleh Allah, malah dipikiri turunan musuhnya. Coba kalau Ustadz Dai sekarang dilempar batu, ya Allah, doanya kejam, mudah-mudahan 7 turunan nggak ada yang selamat. Yang sabar kalau jadi dai, yang telaten kalau berdakwah, jangan kejam-kejam sama umat, jangan sadis, yang ikhlas dalam berdakwah. Wah, kalau kita cerangkan banyak sekali apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kepada umatnya. Hadirin sekalian, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mengenal Rasulullah itu adalah satu bagian daripada ajaran agama. Mengenang Nabi Muhammad itu adalah satu pertanda imannya kita kepada Allah. Bagaimana tidak, bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Anda dalam sholat kalau mengingat manusia, itu adalah mengurangi khusyuk Anda dalam sholat. Tetapi kepada Nabi Muhammad dalam sholat Anda wajib untuk ingat kepada Nabi Muhammad. Wajib Anda ingat kepada Nabi Muhammad. Wajib memberikan salam secara langsung kepada Nabi Muhammad. Kalau Anda bersolawat menyebut nama Nabi Muhammad dalam sholat, 30 juz Anda baca nggak solawat sama Nabi, batal sholat Anda. 30 juz Anda baca nggak salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, nggak salam kepada Nabi, batal. Sampai dalam sholat itu Anda diperintahkan ingat sama Nabi, apalagi di luar sholat. Karena itu tidak ada yang lebih istimewa daripada Muhammad Rasulullah. Ajari anak-anak Anda untuk cinta dengan Nabi. Ajari anak-anak Anda untuk mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Maulid. Kita bicara haul sedikit. Haul, mengenang orang yang soleh. Mengenang orang yang soleh itu ajaran agama. Haul itu ibarat daripada mengenang orang yang soleh. Secara bahasa hala yahulu haulan, putaran setahun. Itu haul namanya. Tapi istilahnya mengenang orang yang sejarahnya mereka, kejadian-kejadian yang istimewa, itu haul. Di dalam Al-Quran itu Allah menceritakan orang yang soleh. Kalau para nabi banyak, bukan nabi diceritakan dalam Al-Quran. Ini dalil bahwa mengenang orang yang soleh itu ajaran Islam. Kita bawakan. Di dalam Al-Quran diceritakan Siti Maryam. Masa ada nabi perempuan? Siti Maryam sampai menjadi satu surat khusus, menjadi surat Maryam. Wadkur fi kitabi Maryam idin tabadat min aliha makanan syarqiyah. Panjang sekali. Di dalam Al-Quran juga disebutkan keluarga Imran. Imran bukan nabi, ayahnya Nabi Musa, yang disebut surat Al-Imran, orang soleh. Di dalam Al-Quran juga diceritakan bagaimana nasihat-nasihat orang yang ahli hikmah yang bernama Luqman Al-Hakim, sehingga satu surat dinamakan surat Luqman. Wa ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah ila akhir ayat. Di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Khidir alaihi salam, ceritanya Khidir dengan Nabi Musa. Khilaf ulama antara
Khidir itu nabi dan bukan nabi. Sampai Nabi Musa diperintahkan untuk menitih pantai untuk menemukan Khidir. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Panjang sekali ceritanya. Di dalam Al-Quran diceritakan pemimpin yang soleh, Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dzulqarnain diceritakan. Di dalam Al-Quran juga diceritakan bagaimana orang yang mengenal Ismullahil A'zam. Allah beri ilmu mengenal Ismullahil A'zam. Asif bin Barkhiyah. Di zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman meminta singgasana Balqis dipindah dari negeri Sabah ke Palestina, maka raja jin menyatakan, qala ifritu minal jinni ana atika qabla an taquma mim maqamik. Aku akan mendatangkan sebelum engkau bangun dari kursimu di tempat berdirimu. Wa qala alladhi indahu ilmu minal kitab ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk. Orang yang dikasih ilmu kitab, ilmu Ismullahil A'zam, aku akan mendatangkan itu sebelum engkau memalingkan pandanganmu. Diperintahkan Nabi Sulaiman, angkat mata Anda ke atas, silakan Anda lihat kembali. Udah ada di situ singgasana Balqis. Belum ada kargo, dan kargo pun tidak bisa secepat itu. Banyak sekali diceritakan. Jangan orang yang soleh diceritakan. Ashabul Kahfi, am hasibta anna ashabul kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fi taulul kahfi ila akhiril ayat. Ashabul Kahfi, orang yang soleh, bagaimana ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun dalam gua. Jangan orang yang soleh, anjing soleh diceritakan dalam Al-Quran. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Semut soleh diceritakan dalam Al-Quran. Qala ya ayyuhan nablu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu ila akhiril ayat. Binatang soleh disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad dalam hadisnya banyak menceritakan orang yang soleh daripada umat-umat yang terdahulu. Diceritakan bagaimana cerita Jurej, orang yang soleh karena lebih mengunggulkan sholatnya daripada bakti sama ibunya, maka terjadi fitnah yang besar kepada dia. Cerita 3 orang yang tersesat sampai masuk kepada gua dan tertutup dengan batu yang besar, tawassul dengan amal-amal mereka, akhirnya selamat. Diceritakan juga orang soleh. Banyak sekali dalam hadis. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah menyebutkan orang-orang yang soleh umat yang dahulu dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad menyebutkan orang-orang yang soleh dalam hadisnya menceritakan kepada umatnya, itu ada riwayatnya dan boleh. Kenapa kalau menceritakan orang yang soleh di antara umat Muhammad kok dianggap bid'ah dan masuk neraka? Model kan? Model. Karena itu ceritakan orang yang soleh. Itu adalah ajaran Al-Qur'an, itu ajaran hadis Nabi. Adakan hal. Ini ada yang bertentangan dengan ajaran agama. Cuma cerita ini bukan dongeng. Kebanyakan salah kaprah sekarang. Hal itu adalah yang penting duduk rapi, pulang bawa berkat. Kenyang itu jurusannya bukan ke hati, jurusannya ke WC. Hal ini yang paling penting. Gimana Anda sekarang meniru yang diholi? Akhlaknya, ibadahnya, ilmunya, dakwahnya, ikhlasnya, itu yang Anda tiru. Itu yang paling penting dalam acara hal. Jangan diceritai ibadahnya Kiai Ahmad itu begini, pancet dah ibadah. Ilmunya begini, pancet nggak semangat mencari ilmu. Hati-hati. Bukan itu tujuan hal, saudara. Ya ini tujuan hal untuk Anda bisa meniru mereka. Niru itu nggak harus persis. Kalau niru persis ya berat kita. Ya?
niru itu semampunya. Innat tasyabbuha in lam takunu mithlahum fatasyabbau. Kalau kamu nggak mampu seperti mereka, ya nirulah seperti mereka, mirip-miriplah seperti mereka. Innat tasyabbuha bil kirami falahu. Karena sesungguhnya mirip dengan orang yang mulia itu katut mulia dan akan menjadi satu keberuntungan. Nih, serban yang saya pakai ini mirip dengan di foto-foto ya. Ya, tapi orangnya nggak mirip belas, ilmunya, ibadahnya, akhlaknya nggak sama, cuma pakaiannya aja mirip. Alhamdulillah masih dihormati sama orang banyak yang salaman tadi. Berkat apa ini? Mirip. Coba kalau saya datang ke sini rambutnya gondrong, pakai anting-anting, kemudian pakai celana pendek, bawa gitar, dari muka sana banser udah ngusir saya. Kenapa bisa begini? Karena berkat mirip dengan orang yang soleh. Innat tasyabbuha bil kirami falahu. Jangan dianggap kalau mirip-mirip tadi itu nggak ada hasilnya, bagus nilainya. Hah? Nggak bisa persis. Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan setiap malam itu 1000 rakaat misalnya. Sampean kalau persis rong dina mlebu rumah sakit sampean. Ya, kalau enggak bisa persis, tiru walaupun sedikit 2 rakaat. Enggak apa-apa dah. Anda termasuk mirip. Setiap hari hatam Al-Qur'an. Kalau Anda persis, saulan pedot dilatih. Ya, kalau Anda enggak bisa setiap hari 1 juz, mirip. Begitu maksudnya. Innat tasyabbuha bil kirami falahu. Mirip itu penting. Rasanya mangga apa Bu? Manis. Rasanya anggur manis. Ini kalau sampean lihat gelas aqua nggak ada harganya, diinjek-injek kan, didaur ulang, kemudian dibentuk seperti bentuknya mangga. Bentuknya tok mirip warnanya juga mirip rasanya nggak ada, tapi mahal harganya. Ya enggak? Yang asalnya diinjek-injek ada di tanah, ditaruh ada di piring, ditaruh ada di meja makan, ditaruh ada juga di lemari hias. Lu naik pangkat. Gelas aqua yang tidak ada harganya naik pangkat gara-gara mirip mangga. Gara-gara mirip dengan anggur. Karena berkat tasyabbuh. Berkat tasyabbuh. Bunga mawar. Dibuat hiasan kemanten, anak sunat, pantas. Ya, taruh di vas, ditaruh di meja makan, pantas bunga mawar. Kertas ini ada harganya kertas. Dibentuk seperti bunga mawar, diwarnai seperti bunga mawar, dibuat pajangan kemanten juga pantas, padahal bukan bunga mawar. Berkat mirip. Lah, Anda semuanya sama saya ini kelas gelas aqua. Ayolah mirip-mirip dengan orang yang soleh supaya naik pangkat. Faham ya? Kalau katut dengan orang yang soleh terus sampai di hari kiamat bisa selamat Pak. Orang solehnya masuk surga, katut juga sama mereka. Yuhsyarun nas ma'aman ahab. Kardus itu, karton itu, kardus karton itu nggak ada harganya kan? Banyak ditaruh di tempat sampah kan? Subhanallah, kalau kardus itu diambil, kemudian dibersihkan, kemudian dilengketkan, ditempelkan dengan Al-Quran, jadi kulitnya Al-Quran, ditempelkan dengan kitab, jadi kulitnya kitab. Kardus yang asalnya di tempat sampah naik pangkat, masuk perpustakaan pondok, masuk ada di lemari-lemari di masjid, masuk ada di rumahnya kiai-kiai. Kardus gak ada harganya, tapi karena berkat nempel dengan Al-Quran masuk ke tempat mulia, nempel dengan kitab masuk ke tempat ya, kita juga kelas kardus.
kita nempel terus sama orang wali, kita nempel terus dengan orang-orang yang soleh, insya Allah masuk ke surga bersama. Jangan sampai pisah sama mereka, terus nempel, terus ikuti mereka. Punya duit 20.000, beli rambutan per kilo 5.000, 20.000 berapa, dapat berapa? 4 kilo. Ditimbang rambutannya. Yang ditimbang bukan rambutan aja, gagang-gagangnya juga ditimbang kan, daun-daunnya yang nempel juga ditimbang. Berkat apa? Berkat ceket nempel terus sama rambutannya, ya enggak? Tapi kalau gagangnya pisah dari rambutan, daunnya pisah dari rambutan, nggak ikut ditimbang, masuk ke tong sampah. Kita juga begitu, kelas gagang, kelas daun, nempel terus sama orang yang soleh, biar ikut dalam timbangannya mereka, insya Allah, dalam kelompoknya mereka, dalam golongan mereka. Kalau pisah, masuk tong sampah, tong sampahnya neraka jahanam nanti. Karena itu teruskan acara seperti ini, tapi niati untuk bisa meniru akhlak orang yang soleh, ibadahnya orang yang soleh. Ajarkan kepada anak-anak Anda cinta kepada Nabi, ajarkan kepada anak Anda cinta kepada sahabat, ajarkan kepada anak Anda cinta kepada ahlul bait, ajarkan kepada anak Anda cinta kepada aulia, ajarkan kepada anak Anda cinta kepada orang yang saleh. Semoga kita semuanya menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat, orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencapaikan segala cita-cita kita, memudahkan segala kesulitan kita, dan semoga kita semuanya jadikan orang beruntung dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Hadirin sekalian rahmati Allah, saya ingin menutup ceramah ini dengan pembacaan kalimat tauhid. Kita semuanya orang yang penuh dan banyak berbuat dosa. Tidak ada yang bisa kita andalkan, saudara. Sholatnya kita penuh dengan riya dan ujub. Bacaan Quran kita penuh dengan lupa kepada Allah. Mungkin umur kita sampai saat ini lebih banyak maksiatnya daripada taatnya kepada Allah. Tapi alhamdulillah kita masih dijaga oleh Allah karena meyakini la ilaha illallah. Karena itu saya tuntun untuk mengucap la ilaha illallah di saat ini, baca dengan khusyuk, baca dengan khidmat, penuh harapan, sebagaimana kita semuanya ditakdir oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah di saat ini. Semoga di akhir umur kita Allah takdir mulut kita dapat mengucapkan la ilaha illallah sebagai pemungkas daripada kehidupan kita di atas dunia. Nabi bersabda, man kana akhiru kalami minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang menjadi akhir kalimatnya di dunia la ilaha illallah, maka dinyatakan masuk surga Allah. Allahumma ja'alna minhum. Karena itu saya minta rokoknya ditaruh dulu, dimatikan. Ini serius, dan benar-benar berharaplah semoga Allah menjaga iman kita, tidak terpengaruh dengan akidah yang sesat, tidak terpengaruh juga dengan ajakan kekufuran dan kesyirikan, tetap jadi orang Islam sampai akhir hayat kita, dan mati insyaallah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Saya tuntun, kemudian Anda tirukan, suarakan dengan keras sebagai ungkapan rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Jangan Anda malas-malas ada di sini, benar-benar buktikan Anda berharap mati husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, la ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق علينا حيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى. من الفاتحة. إن الله جعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله ويحققنا وإياكم حقيقة لا إله إلا الله ويجعلنا وإياكم في حسن لا إله إلا الله وفي دائرة لا إله إلا الله واجعل أحب كلامنا وأكثر ذكرنا لا إله إلا الله ويتوفانا على لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله بعد عمر طويل في طاعته بلطف وعافية وإلى حضرة النبي. الفاتحة.